Hai sahabat-sahabat Dinarji, saya Daniel Wibowo, masih bersama dengan Anda dalam Power Tips. Episode sebelumnya kita ngobrol tentang mindset, diperkenalkan be, say, do. Bagaimana dalam satu orang ini punya 100% tentang be, say, dan do. Gitu kan? Dan ini didasarkan pada banyak hal yang membuat orang punya, mana sih yang lebih banyak, be, say, atau do-nya. Kita akan sedikit bahas tentang hal itu, dan nanti dilanjutkan dengan membahas tentang B-nya lebih banyak. Seperti apa sih B ini, mindset B ini, bersama dengan konsultan Dinarji Indonesia, Joko Murjono. Hai Pak Joko. Halo Daniel. Kak Daniel lebih tepat. Kak Daniel. Oke. Kak Joko, tentang be, say, do. Tadi kan disebutkan bahwa satu orang ini 100%-nya ada nih. Boleh kita ulang lagi yang mempengaruhi orang-orang ini punya be, say, atau do yang dominan yang mana itu dipengaruhi apa saja? Basically yang mempengaruhi itu adalah kalau di bahasanya kita tuh kayak setiap orang tuh punya prisma, punya values, punya prinsip, punya pengalaman, gitu kan? Nah, di sini nih dia istilahnya menjadi dominan di salah satu mindset tertentu karena sepanjang hidupnya dia punya pengalaman itu. Oke. Gitu. Let's say kalau saya mulai masuk ke B sedikit gitu ya. B itu kan sesuatu yang masa lalu. Betul. Data oriented gitu. Values-nya kuat, prinsipnya dipegang kuat. Gitu kan. Dia punya kredibilitas karena dia punya track record biasanya. Seseorang yang mindset-nya B-nya kuat. Nah, di sini let's say ambil industri satu deh, banking. Banking itu kan harus comply sama aturan. Ya. Kalau banking yang nggak comply kan biasanya ditutup tuh kayak gitu kan. Nah, di sini seorang banker itu biasanya dominan sekali di mindset yang B. Why? Karena dia harus comply kepada aturan. Betul. Tapi dia juga belajar bahwa ini adalah sesuatu yang fix, tapi dia growing terus di situ. Dia akan grow terus, dia akan secara konsisten menerapkan aturannya, gitu kan? Jadi dia bisa dilihat oleh orang luar sebagai institusi atau orang yang kredibel. Nah, ini B mindset itu istilahnya sesuatu atau seseorang yang selalu punya dasar yang kuat terhadap growth, tapi berdasarkan apa yang menjadi pengalaman masa lalunya dia. Oke. Jadi pengalaman, kemudian prinsip yang dia dapatkan sepanjang hidupnya ini membuat persentase B, C, dan D-nya dalam masing-masing orang berbeda. Ya. Oke. Nah, kalau B itu berarti apakah artinya B hanya mengquote masa lalu? Enggak. Justru masa lalu itu menjadi suatu dasar untuk growth nantinya. Dia punya benchmark biasanya. Gitu. Nah, ini menjadi penting bagi seseorang yang dominan mindset B. Gitu kan. Kenapa? Kalau dia mau bertumbuh, dia harus punya baseline dulu. Dia harus punya benchmark-nya dulu. Lebih bagus nggak daripada yang sebelumnya? Lebih bagus nggak daripada yang sebelumnya lagi? Gitu kan. Ini growth tetap ada di dia untuk orang yang mindset dominan B. Tapi dia harus punya benchmark. Kalau nggak ada benchmark, bingung dia. Saya harus numbuhnya di mana? Jadi dia harus ada benchmark-nya, harus ada baseline-nya dulu. Jadi lebih pada dasar daripada tindakannya, the roots-nya, akarnya dari kenapa dia bertindak kayak gitu. Karena ada fakta atau data yang menunjukkan ini loh. Jadi saya harus grow segini, saya harus grow segini. Ini seseorang yang dominan mindset B. Konsep atau karakter dari dominan B itu apa, Jo? Bisa dibilang gini, kalau kita mengusulkan sesuatu ke orang yang dominan B, gitu kan, dia akan nanya mana datanya, mana faktanya, tunjukkan bahwa ini
pernah sukses. Which is semuanya relate ke masa lalu. Dia butuh benchmark-nya itu, baseline-nya itu. Supaya dari situ dia bisa mengukur seberapa banyak dia harus naik. Itu seorang yang dominan mindset-nya B. Ketika seseorang dominan mindset-nya B, pilihan-pilihan apa sajakah yang dia punya, misalnya dalam dunia profesional? Oke. Let's say kuliah di akuntansi. Akuntansi. Okay. Seseorang dengan dominan mindset B itu akan sukses. Karena akuntansi punya formulanya, punya aturannya, pakem-pakemnya, gitu kan. Jadi dia udah tahu pada apa. Begitu seseorang yang dominan B, dia kuliahnya let's say di desain. Susah buat dia untuk mendesain sesuatu karena dia selalu melihat desain yang terakhir seperti apa. Betul. Jadi dari situ dia upgrade, dia naikin lagi. Nah, ini apa ya, bisa dibilang bukan sesuatu yang salah, no, gitu kan. Cuman buat kita istilahnya akan lebih eco-friendly kalau kita kenalin dominan mindset-nya kita apa, sehingga kita bisa secara sadar merubah mindset kita, bukan merubah karakteristiknya kita, gitu. Merubah mindset-nya kita supaya lebih eco-friendly kepada pekerjaan yang kita hadapi. Gitu. Oke. Karena dalam pekerjaan ada beberapa hal yang butuh data. Exactly. Nah, kalau ngambil landscape-nya bisnis, gitu kan, seorang businessman pasti ada berurusan juga sama data. Pasti ada berurusan dengan masa depan itu, usahanya dia, gitu kan. Dan dia juga ngurusin orang-orangnya. So it's always a balance, gitu, di Seidu-nya. Oke, menarik ya. Sudah cukup jelas tentang B-nya, sahabat-sahabat Dinarji, ya. Ada benchmark-nya dengan data, begitu, ya. Nah, untuk yang C dan D-nya kita bahas berikutnya, ya. Pak Joko, terima kasih. Thank you, Kak Daniel. Sahabat Dinarji, terima kasih. Sampai jumpa.